melalui gaji makilah. Jadi alanyai kay masarapan kasi kita mah mahirap tonggo. Jadi si Maita nama sanina. Kama? Ay ma. Oh ya, jadi magtonggo Maita. Puji-pujian Bapak, terima kasih sumbahan namin Bapak. Alami hidup Bapak nolong mudo mangiring nami. Kami ganukan si payo Bapak odorani sunay goma damani Bapak. Bagas patinya riom Bapak, ibagas na malas dulu hanay Bapak. Ibagas na mamuka acara namin, acara pamasuman din lembah namin Bapak. Bapak sa masupas mo ni hamba ni hatarupan korja namin. Asin ko magdalan ibagas na diya Bapak. Bapak, opo sa pagpunari namin si Hol mga lugogo Bapak. Makikita ko si pangano na may pasisi na masudan Bapak. Sa marpasupaso marahamba ni si panganaron. Asin ko biro buhon din namin. Mamunjawan korja. Bapak, dan asun. Natarbihan na Bapak, beli pagpungan na Bapak. Sa marpasupaso makam. Aganupan dosa na Bapak, naibigkan na Bapak. Sa sapamain, asin taluphan namin. Manjalo pasupaso na sigol si biro bulan namin. Pagkasuburan niya ang Diyos Kristo ka namin, dilham matambuhan namin, tapakwas na namin. Amen! Amen! Yun mga tua. Untuk ini kami silang Mbak sudah. Orang pala terlalu banyak-banyak, dikit aja. Syaratnya aja. Syarat saja. Aman nggak Pak? Tuhan dipusung. Namin, untuk kami tambah tongkol bilang ya untuk dari Terima kasih Mak. Jadi pas ada kita urta, bagas tonggo ita, matonggo meta. Tuhan yang betah Bapak nami nama kabangsa na kuri atas. Terima kasih sumpah nami hubamu oleh Tuhan di bani sogot ni harion. Bapak serangi dah kama nami John Hukul ay mga martundong maranak baru. Nasihol hanami Bapa, mangirikon yung bah nami ay maarap akong boro ni Kuya In. Malaho manjalo pasu-pasu partonga jabuan iban sidia. Bapa na surga, mangondos karan hubamu jalan maninduhan nami hubamu. Benham asin ulang adong abad mamukah sonai ke mengunjungi korja rencana nami. Sonai ke ni Bapa, ibagas haganupan rencana korja nami, marondos ka nami hubamu. Tuhan, parlo biya masasayaham, dosa pelanggaran namin asiulang terlambat haganupan pasu-pasu na si Horbere Ponong Ope Uban namin. On matonggo elek-elek namin hubamu Bapa, pandos hubamu makanami haganupak pangorga namin. Amen. Amin. Setiap proses yang akan kami lakukan melalui ibadah pemberkatan pernikahan ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang memelihara kami dan menuntun kami, sehingga melalui ibadah ini kami bisa semakin memahami apa arti pernikahan dalam kehidupan setiap keluarga, secara khusus juga kepada mempelai, agar mereka bisa mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Setiap orang yang ambil bagian di dalam melayani pada hari ini, biarlah hikmat dan Roh Kudus yang daripada Tuhan menyertai kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui pelayanan di hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhanlah bekerja di tengah-tengah kami. Amin.
serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini, kedua saudara kami ini hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga. Bersama-sama dengan jemaat, mereka datang memohon berkat. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta dipenuhi damai sejahtera. Dengarlah doa permohonan kami ini di dalam kasih karunia-Mu. Kami bersukacita ya Tuhan, karena pada hari ini dua anak kekasih hati-Mu, Meka Almasi Damani dan Evina Siskawani Sipayung, telah menyatukan hati mereka untuk mewujudkan membentuk satu rumah tangga bersama-sama dengan Engkau sebagai kepala rumah tangga mereka. Ya Tuhan Allah, sebelum mereka menerima berkat pernikahan, biarlah firman Tuhan menguasai hati dan pikiran mereka dan seluruh jemaat, sehingga sungguh mereka memahami akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan pernikahan mereka berdua. Roh Kuduslah membimbing kami ketika mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami sungguh dipenuhi dan boleh memahami firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mari sudah pada depan. Sukacita kita pada hari ini akan bertambah dengan mendengarkan firman Tuhan.
2 ayat 2. Demikian dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi kami bacakan Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, secara khusus kedua mempelai Mika dan Evina, tentu hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kalian berdua, karena bisa mewujudkan kehidupan bersama melalui pernikahan kudus. Walaupun beberapa hari yang lalu ada proses duka yang juga harus dilewati, tapi hari ini adalah hari bahagia bagi kalian berdua. Tapi sebelum sampai pada tahap seperti ini di sini, pasti ada proses panjang yang sudah kalian lalui bersama-sama. Mungkin itu adalah proses ketertarikan terlebih dahulu, proses pengenalan lebih dalam. Mungkin juga di dalamnya ada pertengkaran, ada salah paham, perselisihan, kemudian juga ada saling merindu, kegantungan, dan akhirnya sampai pada titik yang saling membutuhkan. Sehingga akhirnya mengambil keputusan, oh kita butuh bersama-sama, yaitu dalam pernikahan. Proses ini memang harus dilewati oleh setiap orang yang berelasi untuk membentuk sebuah rumah tangga. Dan proses inilah yang menentukan kematangan dalam berelasi. Tanpa proses ini maka tidak akan ada terjadi kematangan di dalam berelasi. Sehingga akhirnya kalian boleh saling memahami, mengenal satu sama lain. Untuk memahami seorang memang tidak gampang. Ada pengorbanan, sacrifice. Oh ternyata, contohnya dia nggak suka makan pete, sementara aku suka makan pete. Lalu bagaimana caranya agar tidak terjadi pertengkaran? Maka harus dicari solusi, tanpa harus menghilangkan kesenangan dari yang seseorang. Harus saling menerima kelebihan dan kekurangan. Asal ada proses memahami, dan di sana mungkin juga ada proses pengorbanan. Tapi lagi-lagi yang mau saya katakan, di sanalah letak kematangan hubungan itu. Ketika saling menerima kelebihan dan kekurangan dan saling mengerti pasangannya. Perbedaan bukan menjadi sebuah alasan untuk dipertengkarkan, tetapi sebuah kekayaan untuk bagaimana cara mengatasi perbedaan. Kematangan itu ada di sana. Banyak pasangan-pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun bahkan sampai mati, mereka tidak matang dalam berumah tangga. Mereka sampai mati tidak mau memahami pasangannya, sehingga selalu terjadi pertengkaran. Ada yang seperti itu di sini? Gak ada yang mengaku ya. Data yang diperoleh tahun 2025 dari 438.168 kasus, 64% kasus perceraian itu adalah karena perselisihan, pertengkaran. Bayangkan, 64% itu adalah karena perselisihan, karena pertengkaran. Itu tentu karena tidak saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Tentu hal ini karena tidak matang di dalam berelasi. Semoga ini tidak terjadi di antara kalian berdua ketika membangun keduanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus kedua mempelai, setiap pasangan yang menikah pasti mendambakan kebahagiaan. Tidak ada orang yang ingin mengambil keputusan menikah supaya hidup bersama. Saya yakin mimpi kalian berdua adalah bahagia. Namun kalau kita mengajarkan kita bahwa pernikahan kudus Kristen itu bukan
Dalam Filipi 2 ayat 2 Rasul Paulus memberikan resep surgawi tentang bagaimana sukacita itu dapat diwujudkan di dalam kehidupan kita dan kita aplikasikan dalam kehidupan rumah tangga, dalam keluarga baru. Paulus berkata, karena itu sempurnakanlah sukacita dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dari ayat ini ada 4 pilar yang hendak disebutkan dalam membangun rumah tangga yang kokoh dan sukacita. Pilar pertama, sehati dan sepikir, unity of mind, kesatuan pikiran. Menikah berarti menyatukan 2 latar belakang berbeda, 2 karakter, 2 sisi kepala, 2 isi kepala yang berbeda. Sehati sepikir bukan berarti kalian harus menjadi manusia kelolinan yang sama dalam segala hal, bukan itu. Tetapi ada tentang kerelaan untuk duduk bersama, berkomunikasi dengan sehat, menyelaraskan cara pandang. Itulah arti sehati dan sepikir. Ketika ada perbedaan pendapat, jangan biarkan ego menguasai. Carilah pikiran Kristus sebagai kompas utama dalam mengambil setiap keputusan rumah tangga. Ada kisah sepasang suami istri. Satu hari suaminya membeli sebuah celana panjang yang baru. Lalu sampai rumah ia memakainya, ternyata kepanjangan. Lalu sang suami berkata pada istri, "Ma, tolong pendekin ya ini celanaku ini celana baru." Lalu istrinya biasa cerewet yang merepet. "Itulah kamu, kau beli apa-apa gak berhati-hati, makanya jadi begitu. Rasakan sendiri," kata. Kemudian dia pergi, ditinggalkan celana. Lalu karena reaksi istrinya demikian, dia pergi ke tukang jahit dan memendekkan celana. Padahal dia tahu istrinya mampu melakukan. Tapi keesokan harinya, ketika suaminya kerja, istri itu melihat celana panjang suaminya. Akhirnya dia pun berpikir, daripada buang uangnya, lebih baik saya mempendekin sendiri. Lalu dia pendekin dan celana itu. Nah, karena dia pikir dia membuat kebaikan. Keesokan harinya suaminya ingin pakai celana baru itu untuk kerja. Tapi apa yang terjadi? Bisa Bapak Ibu bayangkan, celananya panjangnya sudah semana? Sudah mendekati betis ya. Jadi suaminya kaget. "Kenapa celanaku begini?" Istrinya, dia teriak marah. Istrinya balas teriak, "Kemarin kan kamu yang suruh saya untuk mempendekin. Ini udah dipendekin, gak berterima kasih lagi," katanya begitu. Suaminya marah lagi. "Kamu kemarin marah-marah, ini celana sudah saya bawa ke tukang jahit." Istrinya balas lagi, "Salah sendiri, kenapa tidak ngomong pada saya?" Akhirnya terjadi pertengkaran karena persoalan memendekin celana. Ada yang seperti itu di sini? Mungkin dalam bentuk yang berbeda ya. Apa pesan yang ingin kita ambil dari kisah ini? Betapa pentingnya sehati dan sepikir, dan betapa ruginya kalau kita tidak sehati dan sepikir. Kisah di atas adalah contoh dari tidak sehati dan sepikir, karena masing-masing membawa pikirannya sendiri-sendiri, masing-masing tidak membangun komunikasi yang baik, masing-masing tidak mau menerima saran atau kelemahan, akhirnya terjadinya pertengkaran. Maka hasilnya bukan menjadi lebih baik, tapi menjadi hancur. Pilar pertama, sehati dan sepikir, unity of mind. Pilar kedua, disebutkan dalam teks ini, satu kasih, unity of love. Kasih dalam pernikahan Kristen bukan kasih eros, karena daya tarik fisik. Karena si Evina ini cantik, maka saya mau dengannya. Abang Mika ini ganteng, maka saya mau padanya. Bukan karena itu. Bukan juga karena karena pilihan, kasih pilihan itu karena kecocokan emosi semata. Karena emosi kita juga bisa berubah-ubah. Hari ini mungkin dia manis, ya kan ya. Setelah berumah tangga bisa berubah, ada sedikit agak asam. Bisa aja
disitulah kasih agape harus bekerja. Kasihilah pasanganmu seperti Kristus yang mengasihi kalian, sehingga ia mati kayu salib berkorban untuk menyelamatkan kita semua. Kasih agape itu adalah kasih pengorbanan. Kalaupun dia memiliki kekurangan, kasihilah dia. Sekalipun dia lemah di satu sisi, kasihilah dia. Mungkin suatu saat Mbak Meka ini uangnya sudah tidak ada lagi menipis, kasihilah dia. Mungkin Kak Evina ini suatu saat nanti wajahnya sudah keriput, kasihilah dia. Kasih agape itu adalah kasih yang kekal, yang menerima segala kekurangan dan kelebihan. Pilar ketiga itu adalah satu jiwa, unity of soul, kesatuan jiwa atau keintiman yang mendalam. Satu jiwa dalam bahasa Yunani ini agak susah diberikan. Simsikos, gitu ya, yang berarti jiwa yang berdenyut bersama. Berdenyut bersama. Ini berbicara tentang chemistry, empati, dan ikatan batin yang kuat. Ya, saya suami itu punya ikatan batin yang kuat, gitu ya. Biasanya suami dan istri punya ikatan batin yang kuat. Saya pernah bercerita dengan seorang teman saya, ada gosip gitu tentang suaminya. Lalu saya berkata kepadanya, "Kak, saya mendengar gosip nih, katanya suamimu itu selingkuh." Lalu istrinya berkata, "Tidak, suami saya tidak selingkuh." Kok kakak tahu? Padahal suamimu jauh dari bapak. Karena suami dan istri punya ikatan batin yang kuat. Kalau dia melakukan hal yang tidak baik, itu terasa kepada saya. Itu ikatan yang disebut dengan chemistry. Ketika suaminya terasa sakit, dia merasakan kesakitan. Ketika istrinya merasakan kesakitan, maka suaminya itu kesakitan. Bukan teriak hore, dia sakit. Bukan seperti ini. Ini kita berbicara tentang chemistry. Jangan biarkan kesibukan dan pekerjaan, apalagi zaman sekarang gadget, menjauhkan jiwa kalian. Nanti di ruang TV, nyala TV, tapi keduanya masing-masing pegang gadget. Tidak ada komunikasi. Duduk di meja makan berdua, tapi kemudian masing-masing pegang gadget. Tidak ada komunikasi. Sepertinya rumah tangga, keluarga sekarang sudah jatuh dengan hal yang demikian. Kita aktif berkomunikasi di gadget, tapi kita tidak aktif komunikasi secara langsung. Menangislah bersama ketika saat sedih, dan tertawalah bersama saat bersuka cita. Milikilah keterbukaan penuh. Tidak boleh ada rahasia di antara suami dan istri. Harus saling terbuka satu sama lain, ya kan? Ya, kalau uangnya ada, kasih tahu sama istrinya. Istri saya juga kalau ada uangnya kasih tahu sama suaminya. Itu juga keterbukaan. Kalau ingin memberi kepada keluarga, saling memberitahu masing-masing. Tidak ada sembunyi-sembunyi. Itu yang disebut dengan keterbukaan. Pilar keempat, satu tujuan, unity of purpose. Pilar terakhir ini kesatuan tujuan. Artinya sebuah kapal tidak akan sampai ke teluk dermaga jika nakoda dan mualimnya mendayung ke arah yang berlawanan. Pernikahan membutuhkan satu visi yang jelas. Mulai hari ini visi kalian bukan lagi tujuanku atau tujuanmu, tapi tujuan kita bersama. Itu satu tujuan. Kalau seandainya kalian berdua berencana 5 tahun ke depan, kami harus punya satu rumah, sebuah rumah untuk kami tempati. Kalau satu tujuan, maka itu bisa terjadi. Tapi kalau yang satu mengatakan saya ingin mobil duluan daripada rumah, yang satu lagi mengatakan rumah dulu baru mobil, saya yakin sampai kapanpun tidak akan terwujud. Karena itu maka penting sekali satu tujuan, sehingga apapun di dalam kehidupan rumah tangga akan mencapai tujuan target-target yang ingin diperoleh ketika kalian memikirkannya bersama-sama dalam satu tujuan. Satu tujuan perlu dibangun di dalam
sebagai pusat dari tujuan tersebut. Bangunlah keluarga untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Itulah yang diharapkan dari pernikahan kalian. 4 pilar: sehati sepikir, unity of mind, unity of love, satu dalam kasih, satu dalam tujuan, dan juga satu di dalam jiwa. Untuk Meka dan Evina, jalan kehidupan kalian itu masih panjang. Akan ada musim-musim yang indah, tapi mungkin juga ada badai yang menguji kalian. Ingatlah pesan firman Tuhan hari ini: sehati sepikir saat menghadapi perbedaan, satu kasih saat menghadapi kelemahan pasangan, satu jiwa untuk saling menopang, satu tujuan untuk terus melangkah maju. Ketika kalian menghidupi keempat hal ini, maka sukacita di dalam rumah tangga tidak akan pernah kena. Dia akan terus mengalir dan disempurnakan oleh Tuhan dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati pernikahan kalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami semua di sini secara khusus untuk Meka dan Evina, agar mereka sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan di dalam kehidupan berumah tangga. Biarlah firman ini telah mendasari mereka ketika akan membangun kehidupan rumah tangga dan seterusnya di dalam menjalani hari-hari kehidupan rumah tangga mereka. Sehingga rumah tangga mereka adalah rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan, yang boleh memuliakan nama Tuhan, dan sehingga menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau serahkan kehidupan rumah tangga mereka di masa yang akan datang. Biarlah Tuhan tetap menemani kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa. Inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat.
Hendaklah suami bersikap bijaksana dan hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istri. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama sepertinya dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Hendaklah istri taat pada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat dan lemah lembut penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suami. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, demikianlah dasar dari pedoman kehidupan rumah tangga yang dikehendaki. Oleh karena itu hayat dan melakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yaitu cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima, dan saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian, dan amarah hendaklah dijauhi dari antara kamu. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang persatukan dan menyempurnakan. Akhirnya hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hati, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diberlakukan di dalam rumah tangga saudara. Sekarang saya bertanya kepada Meka Almasi Damani, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaatnya bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Evina Siskawani Sipayung menjadi istrimu? Apakah saudara berjanji segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak akan menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Ya, saya mengaku dengan segenap hati, saya berjanji mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kami berdua. Terima kasih. Sekarang saya juga bertanya kepada Evina Siskawani Sipayung, apakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan disaksikan oleh jemaat bahwa saudara dengan segenap hati menghendaki Meka Almasi Damani menjadi suami? Apakah saudara berjanji segenap hati mengasihi dan hidup dalam kekudusan bersama dengan dia, serta tidak menceraikannya sampai maut yang memisahkan? Jikalau saudara dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Ya, saya mengaku dengan segenap hati, saya berjanji mengasihi dia dan tidak akan menceraikannya sampai maut memisahkan kami berdua. Terima kasih. Kedua mempelai akan melakukan tukar cincin. Tidak memiliki pangkal dan ujung. Demikianlah kiranya cinta kasih kalian berdua tidak akan berakhir sampai akhir hidup. Selaku hamba Allah, saya menyampaikan di dalam nama Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus serta Roh Kudus yang dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan Allah memberkati dan memelihara pernikahan kudus ini. Tuhan Allah menyertai dan memberi kekuatan kepada kalian berdua untuk memelihara perkawinan kudus ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
dalam sebuah rumah tangga melalui pernikahan kudus. Sertai dan tuntunan mereka hidup dalam rumah tangga yang taat hanya kepadamu saja, sehingga mereka selalu mengalami kebahagiaan dan memperoleh berkat yang berkelimpah. Kami bersukacita atas berkat yang Engkau berikan kepada mereka, dan biarlah berkat senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dengarlah doa permohonan kami ini melalui kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan. Di hari ini
Kau telah mempersatukan mereka menjadi satu rumah tangga dalam kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau juga berkenan memberkati kami, sehingga kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Sebagai ungkapan syukur, kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami menjadi persembahan syukur kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya untuk keperluan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Terimalah doa persembahan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji syukur pemberkatan pernikahan saudara Mega Almasih Demanik dan Ervina Siswan Supayu sudah berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Baik, kita akan lanjutkan untuk acara khusus. Yang pertama, kita mau mendengarkan ucapan selamat dari pimpinan Majelis Jemaat BKPS Bogor. Ya, kepada semua jemaat yang hadir di tempat ini, mohon untuk tetap tertib. Baik, kami sampaikan kepada pimpinan majelis untuk menyampaikan selamat kepada kedua mempelai. Puji Tuhan, acara pemberkatan pernikahan bani anak pemburu di Krion di Kadamanik Provinsi Ervina Sepayung sudah berjalan dengan baik atas Bani Pataromon. Jadi kami mengucapkan selamat kepada kalian berdua, selamat kepada pernikahan orang tua jenek, orang tua di anak sudah menikah Sepayung Kadamanik. Jadi atik ada kurang pelayanan di gereja, kami minta maaf, harus terima kasih kepada yang pendeta dari khotbah yang begitu bagus. Dari yang kedua memberikan petunjuk 4 pilar membangun kesehatan dari rumah tangga Nesiam. Jadi Aiman sebagai modal Nesiam di awal menjadi suami istri pada hari ini. Jadi ke depan mari kita tetap belajar dengan Tuhan hasil rumah tangga Nesiam dalam dua saja. Kita kuliah kita ya, terima kasih Doma Rian John, Nia Sihor, Thomas Monsoni, ada pemburu Krion, terima kasih kepada Sesina, Nama Poso, Gambere, Poda melalui puji-pujian Bani Sidiana 2. Jadi kami dari PMJ dan juga dari jemaat apa yang dikutip dari Inak Pendeta tadi bukan hanya itu, masih banyak lagi firman Tuhan yang bisa kalian baca. Untuk itu kami dari jemaat memberikan sebuah Alkitab untuk kalian bisa baca berdua sebagai modal kalian untuk ke depan menjalani menghadapi tantangan-tantangan hidup. Jadi saya mengadami sehari, saya menyerahkan ya, kita akan kuliah dan menyerahkan. Jadi pertama terima kasih Pak Bani Rumebata dan Ibu ini yang melaksana acara proses anak mami nikah Damanik atau Vina Guru Ibadah dan kami Mega Aromasi Damanik Pakon Arumainan Vina Siskawani saya dan kita lupa punya nani sobat Arumainan ini lupa saksa dari saya mana pertama. Yang kedua, terima kasih bagi kita.
dari kita jumpa nah melayani Bapak Sumarsono lancar sampai sonari. Sore kemarin yang bani pimpinan majelis jemaat di KPS Bogor, nadok berloja-loja di Bagas Manis Minggu menyiapkan pelaksanaan acara Bapak Sumarsono. Berloja-loja siang majelis. Bapak Kong, terima kasih kembali bagian suara seksi Ginang Kapten. Lumayan luar biasa berdu dan sia-sia dok latihannya Kapten dok kan langsung sore apa nih nama poso orang kalak dan makan tuh udah lain tuh udah berpasangan satu foto berpasangan serius datang lang jadi kesian orang foto. Jadi kalau mau bani akan jemaat atau pihak-pihak nah hadir bani acara nampun satu persatu mungkin dong lewat tapi terima kasih Pak bani siapkan di sini. Untuk selesai acara kita ini harap purnami kasih lihat kita agar lupa tugas dulu salam tua kan langsung pindah dulu kan dalam rangka pelaksanaan pesta adat. Jadi harap Nabi kan kita nah di ruangan tidak itu yang kita ucapkan pada seluruh bahas bagi kekurangan Nabi mulai rencana atas kembali acara stadion baik Nabi sadari pakon lang Nabi sadari terlalu dimai karena ini lokasi menginapkan kita di bagas suasana kurang lebih suka dibanani kalau ini tidak dekat masalah lalu gol anak kami almarhum ini sudah banyak tapi Marmalis dulu kita tidak dionsong kami pada senang pantai dan saat kita Marmalis minggu sedari waktu terbatas kumando sama bogor pamotonan dengan kita menjadi sebagai kita lebih jauh halangnya meminum apa nami bagi siapa dulu halina salah halina bahak do keterbatasan nami pakaturan nami sampai kami halangnya mewakili keluarga mempelai dalahi keluarga namanya mudah-mudahan itu bereskan permintaan maaf nami kepada siapa segala kekurangan nami banyak cara andukan lebih nyari orang boy lebih biar nami anjara meningkat pembangunan selama kita negatif lupa koras Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih ma atau tahu bani Tuhan alami sadarion boido kita mengikuti pamasuan pemberkatan nikah nanya dong negara salanari. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati buruh kami dan hela kami yang terjadi hari ini. Kiranya mereka terus diberkati oleh Tuhan, mereka menjadi keluarga yang terus dipakai oleh Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Muhammad untuk Nabi Hubani Inang Pendeta alani doma memberehon bohal Hubani Sadia kalau membuka para hasil Hubani Sadia. Saya percaya firman itu akan terus mereka pegang sehingga mereka walaupun menghadapi banyak tantangan rintangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tapi ketika firman dipegang dan menjadi andalan, saya percaya bisa kita lalui. Terima kasih Muhammad Siam, PNJ, pimpinan Majelis Jemaat, Nadong I GGPS Bogoron, para Situa, Syamas, Sunai Geganupan, Jemaat. Terima kasih Muhammad Nami, saya Tuhan masuk kita ganu, alani Boido, Reta, Ria, Ruk Urta lawan diuti acara pesta pamasuan sadarion. Saya percaya ketika
satu keluarga berdiri dan diberkati oleh Tuhan, maka saya percaya kita perlu topang mereka terus di dalam doa-doa kita. Halanilah gampang dah, memukah, memulai gampang tuh, menurut sonon dabora. Jadi kita terus dukung mereka dalam doa. Keluarga yang baru perlu didukung terus. Halani nahama padumuhon na dua gabesada. Nahama pasadahon na dua gabesada. Ya, sadianya si malungun pakon si malungun tuh. Ang guau si malungun pakon toba. Ayo penampuan. Niku kiri diminta tuh. Tapi kalau bukan karena Tuhan, ya salinai, anggulang halani Tuhan akan kandas kapalnya. Jadi hal salinai, selamat mengubahnya siam. Terima kasih mengubahnya haganu. Dihadihan adu marok menghadapi pesta pamasuk-masuan sadarion. Tuhan Yesus mah memberkati kita sekalian. Oras mah. Oras yang itu Pak. Sadarion hitana dua majalo tada ni holongi kerap mengudukan hatata tung sosirang hitana dua holoki natubusian rohaki holong mido nama calowi sadamahitana dua mulayon rodi saleleng ni